Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini saudara sekalian dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami, sehingga pada pagi hari ini kami dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu, sehingga kami selalu merasakan pertolongan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 12 dan 13. Demikian sabda Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Tema renungan saat ini adalah Amazing Grace. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah himne yang berjudul Amazing Grace, merupakan pernyataan pribadi dari seseorang yang merasakan bahwa anugerah Allah semata-matalah yang telah menyelamatkan dan melayakkan dia untuk melayani Tuhan. John Newton, pengarang lagu tersebut, tadinya memiliki prinsip hidup, tingkah laku, dan hati yang hitam, sebagaimana layaknya orang yang hidup di luar Tuhan. John Newton merasakan kehidupan yang sangat pahit dan menyakitkan ketika ia hidup jauh dari Tuhan. Ia adalah anak seorang kapten kapal yang begitu dihormati, namun pernah jatuh dalam kemiskinan dan kehinaan. Begitu dalam kejatuhannya, sehingga John yang adalah bangsa kulit putih harus menjadi budak dari majikan negro, dan istri majikannya memperlakukannya begitu kejam. Tetapi akhirnya ia dilayakkan untuk melayani Tuhan dan menjadi seorang hamba Tuhan. Ketika meninggal pada tahun 1807, di atas batu nisannya tertulis, John Newton, pejabat, seorang yang dahulunya penentang Kristen dan penganut kebebasan yang oleh anugerah yang kaya dari Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus dijaga, diperbaharui, diampuni dan diurapi untuk memberitakan iman yang dahulu sangat berusaha dihancurkan olehnya. Hampir 16 tahun di Olney di Bucks dan 28 tahun di gereja ini. Saudara yang terkasih, John Newton memiliki kesadaran seperti Paulus yang begitu mengagumi karya Allah yang telah mengubahkan serta melayakkannya untuk melayani Tuhan. Paulus bahkan menyebutkan dirinya sebagai orang yang paling berdosa dari semua orang berdosa. Ia merasa sangat berhutang kepada Allah, sehingga ia melakukan begitu banyak pengorbanan untuk memberitakan Injil. Saudara yang terkasih, bagaimanakah dengan kita? Jika Tuhan sudah membebaskan kita dari belenggu dan hutang dosa, sehingga kita mendapat anugerah keselamatan, adakah rasa berhutang atas kebaikan Allah di dalam diri kita
yang akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu baginya? Saudara yang terkasih, mari kita melakukan sesuatu untuk membalas kebaikan Tuhan. Jika Tuhan sudah berkorban untuk kita, mari kita membalas pengorbanan Tuhan dengan menjalani hidup ini seturut dengan pimpinan Tuhan, agar kita pun juga terpanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita bangun karakter untuk mensyukuri atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dengan menjalani hidup ini seturut dengan panggilan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kebaikan yang telah kami terima daripada-Mu. Ajarilah kami untuk tetap setia kepada-Mu, dan buatlah kami untuk juga mau membagikan kasih-Mu itu dengan cara menyenangkan Engkau melalui perbuatan baik kami kepada sesama. Biarlah apapun yang kami lakukan dalam hidup kami semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga melalui sikap hidup kami semakin banyak orang yang mengenal Engkau dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikanlah pertolongan kepada bangsa kami, agar menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, yang takut kepada Tuhan di dalam menjalani kehidupannya. Bapa yang penuh kasih, kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan serta kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka, sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Dan kami memohon kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Bapa yang penuh kasih, kami juga ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepada-Mu. Sertailah kami dalam menjalani aktivitas kami hari ini. Kami juga berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Kami mohon belas kasih dan pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.